Dulu tuh nek atiku rada anyel karo wong, saya koyono tak kon baleske Gusti Allah. Itu pikiran saya. Ya itu. Tapi setelah saya selalu mengikuti pengajian, kajian dari televisi, itu kan ada itu. Nah, di situlah saya selalu mendalami seperti itu. Terus saya mendapat musibah atau itu tadi saya katakan cobaan. Saya sakit serangan stroke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan inspiratif, informatif, dan edukatif. Sahabat Mu'alaf TV, tak lupa kami selalu mendoakan Anda semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan diberkahi umurnya dan dilimpahkan rizkinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum berbincang-bincang banyak kepada narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mu'alaf TV. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa beliau, narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, walafiat, waras, Segar bugar, Ibu. segar bugar. Amin, amin. Seperti biasanya, setiap narasumber yang kami wawancarai untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa Mu'alaf TV supaya lebih mengenal lagi nama, kemudian asal, dan agama sebelumnya. Ya. Monggo. Nama saya Tata Gesti Mardianti. Nama beken saya Eva. Ya. Saya asalnya dari Nusukan, kota asli Solo. Saya bersuamikan di Kampung Batik Lawian. Suami saya dulu agama saya Nasrani. Ya. Anak saya 4. Nah, saya bersuamikan Islam. Masya Allah. Keluarga dan lingkungan dari suami saya itu Islam semua. Nah, saya menjadi mu'alaf itu ya saat saya menikah itu saya belum tahu kalau itu namanya mu'alaf. Sekarang umur berapa yuswanya? Usia saya 57 tahun. 57 tahun ya. Ya. Asli kelahirannya memang Solo ya? Solo. Asli. Terus keluarga aslinya seperti kakak, adik yang kandung itu sebelumnya agamanya apa? Nasrani, Kristen semua. Dari Kristen ya? Iya. Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan. Terus yang masuk Islam itu hanya ibu atau ada keluarga lain yang ikut masuk Islam? Dari 9 saudara hanya saya. Oh, hanya ibu aja? Ya. Masya Allah. Setelah saya mendapat suami yang beragama Islam itu pertama kali saya. Masya Allah. Ya. Yang beragama Islam. Ibu anak keberapa? Anak ke-6. Anak ke-6. Ya. Silakan ceritakan kisah perjalanan saat mau masuk Islam. Monggo. Ya. Saya dulu sejak kecil saya itu beragama Nasrani. Orang tua saya itu mendidik saya menjadi agama Kristen. Kebetulan gereja kecil itu yang namanya gereja kecil itu untuk sekolah minggu itu depan rumah saya di Nusukan sana. Nah, itu saya setiap hari Minggu harus ke gereja. Itu orang tua saya mengajarkan seperti itu. Nah, setelah saya dewasa
saya berkenalan dengan suami saya, namanya Bapak Slamet Katam Hadi, ya. Itu beliau dari Lawian, berkenalan dengan saya, lalu sama-sama jatuh cinta, tetapi suami saya tidak mengharuskan kowe kudu mlebu Islam, ya. Seperti itu, tapi saya kagum saya, dia beragama Islam, tidak menekan saya harus berbalik ke Islam, gitu loh. Nah, dengan berjalan waktu saya nikah Islam. Prosesi pernikahannya Islam. Islam, ya, prosesi pernikahan Islam. Setelah saya diboyong ke Lawian, ke tempat mertua saya. Di sana mertua saya juga tidak menekan kowe kudu salat, tidak. Karena beliau tahu saya asalnya dari agama Nasrani. Keluarganya memang keluarga Nasrani. Ya, keluarga Nasrani. Nah, di situ mertua saya mengajarkannya hanya iki lho nduk sinawa anu carane ajar salat. Hanya seperti itu, saya dibelikan buku. Lalu ada tetangga tua juga tapi masih saudara memberikan saya rukuh, yaitu ya saya terima, ya. Mekenah itu, ya. Mekenah itu saya abaikan, saya letakkan, buku saya terima juga saya letakkan. Tapi saya mencoba membuka, ini tulisan Arab, ya. Saya nggak bisa. Ini di bawah ini ada tulisan Latinnya. Cara membacanya gimana? Saya tanya suami saya, diajari suami saya, kalau tidak bisa baca Arab ya baca Latinnya, nggak apa-apa. Nah, saya mencoba untuk belajar sendiri. Ya kan dimasukkan ke Islam itu katanya suami saya, kowe nek wis nikah Islam berarti kowe wis membaca surat sudah syahadat. Itu harus Islam. Nah, waktu itu saya juga aku ora iso, aku ya nek gelem ya aku nang gereja. Padahal ya. Hatinya belum masuk ke Islam. Ya, hati saya itu iya. Kalau saya malam makan juga berdoa, saya tetap masih doa Nasrani. Nah, setelah itu tapi ya kesabaran suami saya diam saja. Ya, pasti mungkin suami saya pasti nanti bakal mengikuti saya begitu. Ya, setelah saya punya keturunan, anak besar. Nah, anak ini saya mengikuti alur lingkungan. Anak saya suruh TPA, ya saya suruh sholat. Nah, setelah bertahun berjalan itu, ibu saya sendiri, jadi ibu saya bermain ke rumah saya mengatakan melihat saya waktu itu hari Minggu, saya tidak ke gereja, saya tidak melakukan sembahyang Nasrani, lalu saya tidak mengerjakan sholat, ya. Kalau saya sudah menjadi Islam, ditegurlah saya dengan ibu saya. Suami kamu Islam, kamu tidak pergi ke gereja. Seharusnya seorang istri harus manut karo bojo atau karo suami. Oh, pada saat itu suami melarang ibu ke gereja? Enggak melarang, tapi hanya saya Pak, aku tak nang gereja ya Pak ya. Suami saya diam, memang suami saya pendiam. Dia tidak mengatakan jangan, tidak. Ya, juga tidak, hanya diam. Saya harus tahu diri toh. Ya, itu ibu saya mengatakan nek kowe nek bojo rentuk nang gereja, ya kowe ya saiki kudu manut agamane bojo. Lan cak tak delok kowe ora nang minggu, ora nang gereja. Wayahe maem kowe ya ora sembayang.
Ning nek kowe mau tak delok nek salat kok wayahe salat kowe ya ora salat itu. Istilahnya ngambang ya, nggak sholat, nggak ke gereja gitu ya. Iya. Lah terus kowe sok nek mati, kowe arep melu sapa nek dideloki malaikat, Gustimu sapa? Tuhanmu sapa? Lah pokoknya mau arep among tamu neng akhirat. Nah, itulah saya mulai berpikir saya harus salah satu memilih agama. Padahal ibu saya kan Nasrani, tapi ibu saya memahami. Ya itu. Setelah itu saya membaca buku apa yang dibelikan sama mertua saya tadi, buku tuntunan sholat. Saya tanya sama mertua saya sholat bacanya ini. Terus ini artinya, kamu harus memahami artinya. Bacaan dulu, baru artinya. Nah, saya mencoba membaca. Tapi saya belum paham lagi. Lalu saya diajak oleh mertua saya, ibu mertua saya, mengajak saya ke pengajian Aisyah, ibu mertua saya. Ya dikenalkanlah dengan bahasa yang mudah. Maksud saya bahasa yang mudah. Pengajian itu nanti kan ada siraman rohani, gitu ya. Itu di situ saya mulai berpikir dan saya memberanikan tanya sama ustadz. Saya sebetulnya ingin saya itu sholat, tapi saya belum hafal semua bacaan di situ. Ya. Si Pak Ustadz tadi mengatakan ibu belajar dengan gerakan dulu nggak apa-apa. Wudunya dulu diperbaiki dulu. Wudunya cara wudu harus benar. Setelah itu baru ibu gerakan sholat mengikuti. Nah saya mengikuti mertua saya. Ya. Setelah itu saya bacaan, kalau tidak bisa baca baru saya tuh hafalnya tuh surat Al-Fatihah. Nggak apa-apa Al-Fatihah dibaca, nanti tambah lagi Bu. Ya saya baca Qul huwallahu ahad yang saya hafal hanya 2. Tidak apa-apa itu bacaan terus 2 kali ya tidak apa-apa. Nah jadi semangat saya itu saya terus mencoba mendalami karena tidak ada tekanan. Betul. Dari ustadz, dari keluarga, mertua, dari keluarga saya sendiri, ibu saya, saudara saya tetap merangkul walaupun saya sudah berbeda agama. Mertua saya juga tetap mengajarinya. Disitulah saya masih dikatakan ngambang ya ngambang, tapi hati saya sudah mantap ke Islam. Tapi saya belum mengerjakan sepenuhnya gitu loh Mas. Belum harus 5 waktu, belum tahu, belum menjalankan sepenuhnya. Iya, pokoknya kewajiban seorang muslim harus sholat. Nah itu sholat itu kalau saya ingat saya sholat, kalau nggak ingat saya nggak sholat waktu itu. Nah setelah anak saya sekolah semua saya didik itu, anak saya TPA dan saya dikasih tahu anak saya yang besar itu kan TPA, Bu sholat niku kudune 5 waktu loh Bu, dikatakan subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Saya mengikuti anak saya saja, saya bodoh, saya bilang gitu. Nggak apa-apa saya mengikuti anak saya nggak malu. Lalu anak saya bisa mengaji, alhamdulillah. Nah lama ya Mas ya, lama berjalan itu saya kena atau itu musibah atau cobaan saya kurang tahu. Diberi sakitlah saya. Diuji serangan karena saya ya setiap habis sholat berdoa saya itu benar atau salah. Dulu tuh hatiku rada anyel karo wong saya koyono tak kon baleske Gusti Allah.
itu pikiran saya. Ya itu. Tapi setelah saya selalu mengikuti pengajian, kajian dari televisi itu kan ada itu. Nah disitulah saya selalu mendalami seperti itu. Terus saya mendapat musibah atau itu tadi saya katakan cobaan. Saya sakit serangan stroke. Ya itu waktu di umur berapa itu? Ya umur berapa ya? 37 atau berapa? Anak saya yang paling kecil baru TK, usia 5 tahun. Itu pas lagi semangatnya mau jalanin sholat itu ya? Lagi semangatnya menjalani Islam gitu ya? Langsung diuji gitu. Langsung diuji itu. Masya Allah. Nah, di situ saya alhamdulillah sembuh bugar, bener total. Saya nggak ada. Dulu kalau mau bicara perot, kalau menggerakkan tangan saya seperti dipompa kencang. Nah saya di situ, saya berpikir di rumah sakit, apakah ini dosa saya tidak menjalankan dengan baik agama saya, karena sebetulnya saya itu sudah mantap, tapi masih mengabaikan. Nah saya harus berubah itu. Saya harus berubah. Nah setelah saya ya sedikitlah berubah, saya berpakaian saya dulu ya wis sak penake lah gitu. Sekarang ya rodok rakitang itu pakaiannya daster kasarane panjang ya, menutup lah kalau pergi itu baru kalau pergi keluar rumah saya baru memakai kerudung, memakai yang tertutup lah. Nah itu saya lebih lagi minta apapun, salah sambat kata Ustadz ya, kamu meminta pasti Allah menjanjikan akan diberi ya, akan diberi. Nah setelah itu masa sih ini dalam batin, ternyata Allah itu kan ternyata walaupun kita di batin ini tahu. Nah itu juga saya baru memahami, kowe lagi batin Allah itu wis mirengke, Allah itu sudah tahu. Nah di situ saya tertegun di situ. Nah lalu melihat kematian, lalu dan sebagainya. Nah saya masih diuji lagi, dicoba lagi. Saya sakit lagi, pendarahan otak.